Apa yang Di- membuat kakak ingin tahu tentang Yesus sehingga kakak bertahan dalam iman Kristen? Karena satu, saya pernah, saya kan pernah kena penyakit ini, anxiety, cemas berlebih, takut, takut akan segala hal. Tapi setelah saya di gereja, pada saat Natal, saya ikut teman, saya minta ikut, saya tenang, saya dengar lagunya, saya kayak seperti apa? Wah, gadis-gadis desa begini yang Bang Ren senang di bawah ini. Gadis-gadis desa begini yang si siapa? Bang Rens, Bang Nazar senang kali di bawah ini. Silakan gadis desa, Bang tunjukkan Er, pesonamu, buka kameramu. Bang RK, aku masih minim makan agama, jadi nggak bisa. Kristen atau bukan, Kak? Aku Islam, cuman aku Kak, sudah. buka kameranya, Kak. Gak apa-apa, Kak. Saya akan menghormati Kakak, menghargai Kakak kalau Kakak baik-baik di sini. Silakan, Kak. Buka kamera dan tanya iman Kristen. Saya nggak akan tanya iman Kakak. Silakan. Buka aja. Oke, silakan. Silakan. Aku kan Tanyakan saja. aku kan Islam. Mhm. Aku Islam. Sebelum Mhm. aku pernah ketemu sama cowok Kristen, aku memang Mhm. pernah apa namanya? Pernah berpikir mau mau masuk Kristen karena hidup aku di Islam gimana sih? Kayak nggak ada ini, kayak nggak ada niat mau ini apa namanya? Mau lakukan apa yang diperintahkan yang orang-orang Islam itu. Tapi pada saat saya masuk gereja, saya kayak antusias untuk lakukan itu. Kayak merasa nyaman di situ. Bagaimana itu? Mhm. Jadi saya sering Oke. nonton Bang RK sama Edis juga saya follow. Nah, ya, terima kasih. Belum, cuman saya belum baptis belum. Ya, jadi gini, Kak. Ya, ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian, kenapa Kakak merasa nyaman? Kenapa Kakak merasa damai ketika di gereja? Ketika Kakak masuk, contohnya di gereja Katolik atau gereja Ortodoks, ya, mereka menjalankan yang namanya Ekaristi. Ya, Ekaristi. Itu ada namanya Ekaristi. Ya, persatuan kita dengan Allah di dalam tata perayaan Ekaristi. Kenapa kita merasa nyaman? Kenapa kita merasa damai? Karena ketika Yesus bangkit dari mati, Yesus bilang apa? Damai sejahtera itu kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu kuberikan bagimu. Lalu lanjutan dalam gereja Katolik dalam Ekaristi dia bilang apa? Ya Tuhan, janganlah engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab engkaulah Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lalu bilang, ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami. Lalu dia bilang apa? Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus membuat kita merasa damai. Tubuh dan darah Kristus membuat kita merasa nyaman. Begitu indahnya ketika kita datang di hadirat Tuhan. Indah Terus sekali, Kak. terus ini aku eh nggak tahu aja, cuman kan nama aku Indri. Terus ada yang bilang, Ya, Indri itu adalah sebuah ejekan orang Romawi saat itu kepada Yesus Kristus. "Mm, Ya. Tetapi Yesus Kristus tidak membalas ejekan itu, ya. Tetapi dia mengubah ejekan itu menjadi sebuah berkat. Jadi, ketika kita dibaptis, ya, kita diberikan nama dalam kekristenan yang memiliki makna. Nama itu adalah doa. Contohnya saya. Ketika saya dibaptis mengikuti Kristus, ya, nama saya adalah Mikael, ya kan? Mikael ini kan santo dalam gereja Katolik namanya gereja Katolik maupun Ortodoks namanya Santo Mikael, malaikat perang, bala tentara surga, ya. Jadi itu adalah doa Mikael dan tanggal saya lahir pun bertepatan dengan hari gereja Katolik merayakan
eh, Santo Mikael itu. Makanya nama saya Mikael. Ya, guard. Guard itu artinya penjaga. Gitu. Jadi doa itu adalah sebuah nama. Ya, gitu. Gitu. Aku di keluargaku perdana aku yang memilih ini. Terus di Ap- keluarga apa di yang ke- membuat kakak ingin tahu tentang Yesus sehingga kakak bertahan dalam iman Kristen? karena satu, saya pernah saya kan pernah kena penyakit ini, anxiety, cemas berlebih, takut takut akan segala hal, takut ini, takut sendiri, takut semua. Nah, Mhm. setelah itu katanya saya jauh dari Tuhan, makanya saya dikasih ya penyakit seperti itu. Maka dari itu saya sholat, saya sholat, sholat. Tapi saat saya sholat saya tidak nyaman, seperti ada yang apa, yang mengganggu begitu. Ya, ya, Kayak ya, kayak seperti bagus saya, kak. saya digoyang-goyang, bukan tidak khusyuk begitu. Ya, Nah, setelah saya pergi gini, di gereja, silakan. Hmm. saya kayak cemas itu, padahal kalau lihat orang banyak saya itu cemas, takut. Nggak bisa lihat orang banyak ramai begitu, nggak bisa. Saya cemas. Tapi setelah saya di gereja, pada saat Natal saya ikut teman, saya minta ikut, saya tenang, saya dengar lagunya, saya kayak seperti apa? Kayak seperti saya didoakan. Ya. Karena Allah itu bertahta di atas puji-pujian. Ada kitab Mazmur mengatakan Allah itu bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Ya, tetapi sholat kepada siapa dulu? Ya, dalam gereja Katolik atau gereja Ortodoks itu ada diajarkan sholat juga. Ya, ada sholat 7 waktu, ada sembahyang 7 waktu. Saya Islam sholat 5 waktu pada saat saya sakit. Ya, di Kristen pun ada sholat sembahyang 7 waktu. Di Kristen pun ada sembahyang 7 waktu. Oh ya. Ya, ada sembahyang 7 waktu. Tetapi arah kiblat kita itu kepada Sang Pantokrator, yaitu Sang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Arah kiblat kita. Alat kiblat sesungguhnya kita adalah Yesus Kristus. Itu kak. Apa yang membuat kakak merasa ragu dengan Kristen? Silakan bertanya kepada saya supaya kakak semakin kuat. Apa yang membuat kakak bingung? Silakan tanya. Nah, yang bikin saya bingung, saya pernah bertanya sama teman saya pada saat di gereja. Nah, ini kan Yesus dibilang Tuhan. Nah, Allah ini siapa? Oke, terima kasih. Allah itu sesembahan kak. Ya, Allah itu sesembahan. Ya, jadi ada dua kata dari Allah itu al-ilah. Ya, ya sang sesembahan. Gitu. Sang sesembahan. Ya, Yesus Kristus adalah firman Allah yang adalah Allah yang menambahkan rupa manusia. Ya, jadi Allah yang adalah sang sesembahan itu memiliki firman, memiliki logosnya, memiliki rohnya yang suci. Ya, nah itu baru satu natur ilahinya sebagai firman, sebagai Allah itu natur ilahi. Tetapi karena punya tujuan misi keselamatan umat manusia, firman Allah yang adalah Allah itu menambahkan rupa manusia. Sehingga adanya manusia Yesus Kristus memiliki dua natur yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, sehingga Tuhan itu berbicara tentang gelar. Di dalam Alkitab kita lihat T huruf besar, U-nya kecil. Dalam bahasa Yunani itu kurios. Dalam bahasa Ibrani Adonai. Dalam bahasa Jawa Gusti. Ya, itu berbicara tentang penilik, penguasa. Ya. Penilik penguasa.
Saya adalah Tuhan nggak? Saya adalah Tuhan juga. Kakak adalah Tuhan nggak? Kakak adalah Tuhan juga. Tuhan atas dirinya kakak. Manusia lain ada nggak tuan tanah? Ada tuan tanah. Ada. Tetapi iblis bisa nggak dikatakan sebagai tuan? Bisa. Iblis bisa dikatakan sebagai tuan. Tetapi ada Tuhan di atas segala Tuhan. Ada Tuhan di atas segala Tuhannya lagi. Yesus Kristus adalah Tuhan dari di atas Tuhan. Dia di atasnya Tuhannya.